Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami mengenai kode etik profesi akuntansi dengan anggota kelompok Dwi Ratnawati NPM 102, Vivian Antonia NPM 110, Ika Astri Muktiani NPM 074, Velita Juniati NPM 054, Novia Putri Cahyaningrum NPM 008, dan saya sendiri Reza Wulansari NPM 009. Untuk yang pertama, kita akan membahas mengenai pengertian dari profesi akuntan. Nah, akuntan ini merupakan sebutan untuk gelar profesional yang diberikan kepada seorang sarjana yang telah menempuh pendidikannya di Fakultas Ekonomi, jurusan akuntansi, pada suatu universitas dan telah lulus pendidikan profesi akuntansi dan mendapatkan izin dari Departemen Pendidikan Nasional atas rekomendasi dari Institut Akuntan Indonesia. Nah, untuk saat ini ada 3 golongan pekerjaan yang dapat digeluti dalam bidang akuntansi oleh para akuntan, antara lain yaitu sebagai akuntansi manajemen, akuntan internal, atau akuntan publik. Untuk yang selanjutnya, mengenai skema karir seorang akuntan, teman-teman bisa buka tabel halaman 156, tabel 7.1. Nah, pada skema karir akuntan ini, akuntan dibagi menjadi 2 sektor, yaitu sektor swasta dan sektor publik. Nah, pada sektor swasta dapat dianalogikan dengan 3 profesi akuntan, yaitu akuntan manajemen yang bertugas mencatat dan membuat laporan keuangan sebagai pertanggungjawaban. Nah, kemudian audit internal bertujuan untuk menguji dan mengevaluasi kegiatan organisasi untuk membantu manajemen organisasi dalam memberikan pertanggungjawaban yang efektif. Kemudian akuntan publik. Nah, tugasnya adalah merupakan audit eksternal yang bertujuan menganalisis laporan keuangan perusahaan swasta. Nah, dalam sektor publik terdapat profesi akuntan pemerintah di mana tugasnya adalah membuat laporan keuangan pemerintah yang kemudian akan dievaluasi oleh audit inspektorat agar dapat memberikan pertanggungjawaban yang efektif. Nah, kemudian ada profesi akuntan BUMN dan BUMD di mana kegiatan organisasinya dievaluasi oleh auditor BPKB demi menghasilkan laporan yang efektif dan dapat dipertanggungjawabkan. Audit BPK berfungsi untuk sebagai akuntan publik pada sektor swasta yang menganalisis laporan keuangan pemerintahan. Untuk yang selanjutnya adalah Organisasi Institut Akuntan Indonesia atau disingkat sebagai IAI. Organisasi ini dulunya pertama Ikatan Akuntan Indonesia. Nah, di mana berdirinya itu pada 12 tahun yang lalu setelah Indonesia merdeka, tepatnya pada tanggal 23 Desember 1957. Nah, pada awal berdirinya itu mereka disusun oleh pengurus yang terdiri dari ketuanya yaitu Profesor Sumarjo dengan panitra DRS Gotisim dan bendahara DRS Basuki T. Sidarta dan komisaris DRS Tan Tongjo dan DRS Hendra Darmawan. Nah, pada tanggal pendiriannya ini disepakati pada tanggal 23 Desember 1957, sedangkan IAI disahkan pada tanggal 11 Februari 1959. Nah, baru dimuat dalam Berita Republik Indonesia pada tanggal 24 bulan Maret 1959. Nah, pada tanggal 7 April 1977 IAI melepaskan diri menjadi IAI SAP dan IAI KAP. Kemudian pada tanggal 25 bulan 5 2007 IAI KAP berubah menjadi IAPI. Pada slide ini saya akan menjelaskan tentang profesi akuntan dalam sorotan. Nah, kemajuan dan pertumbuhan ekonomi pada Orde Baru ini berdampak positif bagi pertumbuhan profesi akuntan di Indonesia. Nah, akan tetapi pada abad ke-20, Indonesia mengalami krisis moneter yang berakibat pada runtuhnya pertumbuhan Orde Baru yang awalnya dipicu karena faktor eksternal. Tetapi ternyata ini faktornya ini akibat pertumbuhan pembangunan ekonomi yang tidak diimbangi dengan pembangunan landasan moral yang kuat. Nah, aparat birokrasi dan para penegak hukum telah tercemar virus KKN, sehingga seluruh kehidupan masyarakat terperangkap dalam budaya KKN. Nah, begitu pula dengan pada profesi akuntan yang banyak terseret dalam praktik yang tidak etis, yang bahkan dilakukan oleh profesi akuntan KAP papan atas. Nah, sorotan terhadap profesi akuntan ini bukan hanya di Indonesia, tetapi di Amerika Serikat ini juga terkenal baik akuntan publik maupun manajemen. Nah, cita profesi bahkan menimpa KAP peringkat dunia yang dikenal dengan The Big Five. Nah, sorotan yang paling tajam diberikan kepada Arthur Anderson karena telah melakukan pelanggaran dan tindak pidana berupa pemusnahan dokumen kertas kerja yang berkaitan dengan audit yang dilakukan pada Enron. Nah, pelanggaran ini tidak hanya
pimpinannya yang masuk penjara, tetapi KAP Arthur Anderson ini tidak mampu mempertahankan eksistensinya karena hilang kepercayaan publiknya. Nah, di Indonesia sendiri, sorotan profesi akuntan di Indonesia yaitu terdapat 10 KAP papan atas seperti yang pertama Andi Iskandar dan rekan, kedua Hans Tuanakota dan Mustafa, yang ketiga Hendra Winata dan rekan, yang keempat Johan Malonda dan rekan, yang kelima Prasetya Utama dan rekan, yang keenam Robert Yogi, yang ketujuh Salaki, yang ke-8 S. Darmawan dan rekan, yang ke-9 R. B. Tanubrata dan rekan, dan ke-10 adalah Hadi Susanto yang dinyatakan tidak terjadi penyimpangan. Nah, di slide ini saya akan menjelaskan tentang struktur etika Institut Akuntan Indonesia. Nah, profesi akuntan ini bertujuan untuk memenuhi tanggung jawabnya dengan standar profesionalisme yang tinggi dan mencapai tingkat kinerja tertinggi dengan orientasi kepada kepentingan publik. Nah, di sini itu terdapat 4 kebutuhan dasar yang harus dipenuhi dalam mencapai tujuannya, yaitu yang pertama adalah kredibilitas mengenai informasi dan sistem informasi yang diinginkan masyarakat. Yang kedua adalah profesionalisme. Ini diperlukan individu untuk mengidentifikasikan pada pemakai jasa akuntan sebagai profesional di bidang akuntan. Yang ketiga adalah kualitas jasa. Kualitas jasa ini bahwa semua jasa yang diberikan sesuai dengan standar kinerja tertinggi. Yang keempat adalah kepercayaan. Nah, para jasa akuntan ini harus yakin bahwa terdapat kerangka etika profesional yang melandasi pemberian jasa oleh akuntan. Nah, di slide ini saya akan menjelaskan tentang prinsip etika IAI. Nah, saat ini kode etik IAI yang disahkan pada Kongres IAI ke-8 tahun 1998 ini terdiri atas 8 prinsip, yaitu tanggung jawab profesi, kepentingan publik, integritas, objektivitas, kompetensi dan kehati-hatian profesional, kerahasiaan, perilaku profesional, dan standar teknis. Nah, di struktur etika Institut Akuntan Indonesia ini yang tertinggi terdapat prinsip etika yang disahkan oleh Kongres IAI untuk seluruh anggota IAI. Nah, di bawah prinsip etika ini terdapat aturan etika yang disahkan oleh rapat anggota kompartemen atau institut profesi sejenis. Di bawah aturan etika terdapat interpretasi etika yang disahkan oleh rapat anggota kompartemen atau institut profesi sejenis. Di bawah interpretasi etika ini terdapat tanggung jawab oleh Dewan Standar Profesi Kompartemen atau institut profesi sejenis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farita Juniati akan melanjutkan dari teman saya di sini slide 9, yaitu mengenai rangka kode etik IAI dan IAIP di buku di halaman 161. Yang pertama itu ada prinsip etika, antara lain itu ada tanggung jawab profesi, kepentingan umum, integritas, objektivitas, kompetensi dan kehati-hatian profesional, kerahasiaan, perilaku profesional, dan standar teknis. Prinsip etika sendiri itu berasal dari IAI pusat. Yang selanjutnya ada aturan etika itu dari IAI KAP. Antara lain itu ada 100 independensi, integritas, objektivitas, 200 standar umum akuntansi, 300 tanggung jawab kepada klien, 400 tanggung jawab kepada rekan, dan 500 tanggung jawab dan praktik lainnya. Itu dilaksanakan dalam rapat anggota IAI KAP. Selanjutnya itu ada interpretasi aturan etika, itu di pengurusnya ada IAI KAP. Yang selanjutnya itu ada tanya jawab itu oleh Dewan SPAP. Yang selanjutnya ada slide 10, yaitu mengenai proses penalaran prinsip etika. Yang pertama itu kepentingan publik, yaitu pada prinsip 2, setiap anggota berkewajiban senantiasa bertindak dalam kerangka pelayanan kepada publik, menghormati kepercayaan publik, dan menunjukkan komitmen atas profesional. Prinsip kedua ini menyiratkan hal-hal antara lain masyarakat atau publik membutuhkan dan mengandalkan informasi yang dihasilkan oleh profesi akuntan untuk mengambil keputusan bisnis, ekonomi, dan politis. Untuk yang kedua, efektivitas keputusan publik tergantung pada kualitas informasi yang disampaikan oleh profesi akuntan. Yang ketiga, profesi akuntan akan tetap dalam posisi penting apabila dapat memelihara kepercayaan publik, di mana profesi akuntan ini harus benar-benar bisa menjaga kepercayaan publik. Yang selanjutnya itu penghormatan kepada kepercayaan publik hanya dapat dilakukan bila setiap akuntan ini dapat menunjukkan komitmen dan dedikasi mereka untuk mencapai profesionalisme yang tinggi. Untuk tanggung jawab profesi itu pada prinsip 1, bahwa setiap anggota harus senantiasa menggunakan pertimbangan moral dan profesional dalam semua kegiatan yang dilakukan. Tanggung jawab profesi diperlukan sebagai konsekuensi logis dari keharusan profesi akuntan untuk menjaga kepercayaan publik. Pada prinsip ini mensiratkan arti bahwa publik menuntut tanggung jawab profesi akuntan ini untuk selalu menjaga kualitas informasi yang disampaikan. Setiap akuntan sering dihadapkan pada berbagai benturan kepentingan, baik benturan kepentingan pribadi dengan publik, kepentingan atasan dengan publik, dan kepentingan klien dengan publik. Harus selalu mengedepankan kepentingan publik sehingga dapat dilakukan bila akuntan ini selalu menggunakan pertimbangan moral dan profesional dalam kegiatan yang dilakukan, sehingga setiap perlakuan yang dilakukan oleh profesi akuntan ini bisa benar-benar
informasi yang disampaikan itu berkualitas tinggi dan bisa dipercaya. Untuk kompetensi itu prinsip ketiga sampai dengan prinsip 8, ini setiap anggota harus melakukan jasa profesionalnya yang dengan kehati-hatian, kompetensi dan ketekunan, serta mempunyai kewajiban untuk mempertahankan pengetahuan dan keterampilan profesional pada tingkat yang diperlukan untuk memastikan bahwa klien atau pemberi kerja ini memperoleh manfaat dari jasa profesional yang kompeten berdasarkan perkembangan praktik, legislasi, dan teknik yang paling mutakhir. IAI telah menetapkan 6 ranah kognitif, yaitu prinsip kelima, kompetensi dan kehati-hatian profesional. Yang kedua itu kompetensi pada ranah efektif, yaitu ada prinsip ketiga integritas, prinsip keempat objektivitas, prinsip keenam kerahasiaan, dan prinsip ketujuh itu perilaku profesional. Untuk kompetensi pada ranah psikomotorik, ini ada prinsip ke-8, yaitu mengenai standar teknis. Saya Ika Asri Muktiani, NPM 17133100074. Di sini ingin melanjutkan presentasi mengenai kode etik atau aturan etika. IAPI sebagai salah satu suborganisasi profesi akuntan publik Indonesia yang bernaung di bawah organisasi induknya IAI dan telah menetapkan dan menerbitkan kode etik profesi akuntan publik yang baru yang berlaku efektif per tanggal 1 Januari 2010. Praktik akuntan publik dijalankan oleh Kantor Akuntan Publik atau KAP anggota IAPI. Kode etik IAPI yang baru disusun berdasarkan sistematik sebagai berikut. Bagian A berisi prinsip dasar etika profesi yang terdiri dari 1. Seksi 100 tentang prinsip-prinsip dasar etika profesi. Kedua, seksi 110 tentang prinsip integritas. Ketiga, seksi 120 tentang prinsip objektivitas. 4. Seksi 130 tentang prinsip kompetensi serta sikap kecermatan dan kehati-hatian profesional. 5. Seksi 140 tentang prinsip kerahasiaan. 6. Seksi 150 tentang prinsip perilaku profesional. Bagian B aturan etika profesi yang terdiri dari 1. Seksi 200 tentang ancaman dan pencegahan. 2. Seksi 210 tentang penunjukan praktisi KAP atau jaringan KAP. Ketiga, Seksi 240 tentang benturan kepentingan. 4. Seksi 230 tentang pendapat kedua. 5. Seksi 240 tentang imbalan jasa profesional dan bentuk remunerasi lainnya. 6. Seksi 250 tentang pemasaran jasa profesional. 7. Seksi 260 tentang penerimaan hadiah atau bentuk keramah-tamahan lainnya. 8. Seksi 270 tentang penyimpanan aset milik klien. 9. Seksi 280 tentang objektivitas semua jasa profesional. 10. Seksi 290 tentang independensi dalam perikatan asuransi. Ada 5 jenis ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika profesi. Yang pertama, ancaman kepentingan pribadi yang terjadi karena akibat dari kepentingan keuangan maupun kepentingan lainnya dari praktisi maupun anggota keluarga langsung atau anggota keluarga dekat praktisi. Yang kedua, ancaman telaah pribadi terjadi ketika pertimbangan yang diberikan sebelumnya harus dievaluasi kembali oleh praktisi yang bertanggung jawab atas pertimbangan tersebut. Yang ketiga, ancaman advokasi terjadi ketika praktisi menyatakan sikap atau pendapat mengenai suatu hal yang dapat mengurangi objektivitas selanjutnya dari praktisi tersebut. Yang keempat, ancaman kedekatan terjadi ketika praktisi terlalu bersimpati terhadap kepentingan pihak lain sebagai akibat dari kedekatan hubungannya. Kelima, ancaman intimidasi terjadi ketika praktisi dihalangi untuk bersikap objektif. Nah, untuk materi selanjutnya yaitu mengenai pencegahan untuk menghilangkan atau mengurangi ancaman sampai ke tingkat yang dapat diterima, sehingga kepatuhan terhadap prinsip dasar etika dapat tetap terjaga. Ini dapat dilakukan melalui 2 cara atau 2 pencegahan. Yang pertama ada pencegahan yang dibuat oleh profesi, perundang-undangan, dan peraturan. Yang kedua ada pencegahan dalam lingkungan kerja. Nah, untuk pencegahan yang dibuat oleh profesi, perundang-undangan, atau peraturan itu mencakup yang pertama ada persyaratan pendidikan, pelatihan, dan pengalaman untuk memasuki profesi. Yang kedua ada persyaratan pengembangan dan pendidikan profesional berkelanjutan. Yang ketiga ada peraturan tata kelola perusahaan. Yang keempat ada standar profesi. Yang kelima ada prosedur pengawasan dan pendisiplinan dari organisasi profesi atau regulator. Yang keenam ada penelaahan eksternal oleh pihak ketiga yang diberikan kewenangan hukum atas laporan, komunikasi, dan informasi yang dihasilkan oleh praktisi. Kemudian untuk yang kedua, pencegahan dalam lingkungan kerja itu diatur secara detail pada bagian B dari Kode Etik Akuntan Publik. Kemudian ada pengaturan dan perizinan KAP. Di sini fungsi utama organisasi profesi IAI adalah semacam self-regulatory body, yaitu sebagai wadah untuk mengatur, membina, dan mengawasi kualitas kinerja dan perilaku anggotanya agar selalu dapat menjaga citra profesinya di mata publik. Nah, di sini pemerintah dan lembaga legislatif atau DPR sangat berkepentingan agar profesi KAP dapat memberikan jasanya dengan kualitas tinggi sebagaimana yang diharapkan oleh publik.
Nah, wujud campur tangan pemerintah dalam lembaga legislatif ini dapat dilihat melalui produk peraturan dan perundang-undangan serta pembentukan badan atau lembaga pemerintah. Antara lain yang pertama ada Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1954 tentang pemberian gelar akuntan. Yang kedua ada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang akuntan publik. Yang ketiga ada Peraturan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 423 garing KMK 06 garing 2002 tentang jasa akuntan publik yang telah dicabut dengan keluarnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17 garing PMK 01 2008. Kemudian Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 359 garing KMK 06 garing 2003 tentang Peraturan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 423 garing KMK 06 garing 2002 tentang jasa akuntan publik yang telah dicabut dengan adanya atau keluarnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17 garing PMK 01 2008. Kemudian Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17 garing PMK 01 2008 tentang jasa akuntan publik yang telah dicabut dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 kecuali ketentuan-ketentuan tertentu dalam masa peralihan. Kemudian ada Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan atau Bapepam LK yang berhubungan dengan audit atas laporan keuangan perusahaan-perusahaan yang sedang dan telah mengalami perusahaan dan telah menjadi perusahaan publik. Yang ketujuh ada peraturan perundang-undangan lain yang relevan. Saya Dwi Ratnawati NPM 17133100102. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman-teman mengenai bab Kode Etik Profesi Akuntan Indonesia. Untuk slide yang ke-15, yaitu tentang peraturan perundang-undangan lain yang relevan. Badan atau lembaga yang berkepentingan langsung melakukan pengawasan dan pembinaan atas kinerja profesi akuntan, antara lain, yaitu yang pertama, Menteri Keuangan Republik Indonesia, yang kedua, Quality Review oleh Direktur Jenderal Lembaga Keuangan, Departemen Keuangan Republik Indonesia, yang ketiga, Institut Akuntan Indonesia atau IAI dan kompartemen-kompartemen IAI yang terkait, yang keempat, Dewan Kehormatan IAPI, yang kelima, Dewan Review Mutu IAPI, dan yang keenam, Bapepam LK atau OJK. Kita masuk pada kasus. Dari pemahaman materi di atas, kami mengambil salah satu contoh kasus dari PT 3 Pilar Sejahtera Food Tbk atau biasa yang disingkat dengan AISA. Untuk faktor penyebab, yaitu yang pertama, ada temuan terhadap dugaan penggelembungan pos akuntansi senilai 4 triliun. Yang kedua, Kementerian Keuangan melihat ada indikasi pelanggaran dari auditor AISA. Untuk perundang-undangan yang dilanggar yaitu yang pertama Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik, yang kedua Peraturan Menteri Keuangan atau PMK Nomor 154 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Akuntan Publik. Untuk solusinya yaitu yang pertama rekomendasi untuk melaksanakan kewajiban tertentu, yang kedua peringatan tertulis, yang ketiga pembatasan pemberian jasa tertentu, yang keempat pembekuan izin, yang kelima pencabutan izin, dan yang keenam dikenakan denda kepada yang bersangkutan. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Ada kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.